Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hadis, hadis merupakan sumber ajaran umat Islam kedua setelah Al-Quran. Perlu diketahui, tidak semua hadis itu dapat diterima atau dipakai sebagai landasan suatu hukum atau dalam mengamalkan. Hadis juga mempunyai kualitas atau kuat lemahnya. Berdasarkan kualitasnya atau kuat lemahnya, hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis makbul atau hadis yang dapat diterima. Yang kedua, hadis mardud atau sering disebut dhaif adalah hadis yang tertolak. Hadis makbul adalah hadis yang dapat diterima. Dapat diterima sebagai apa? Dapat diterima sebagai dalil dalam perumusan hukum atau dalam mengamalkan. Hadis makbul terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih, dan yang kedua hadis hasan. Hadis sahih terbagi lagi menjadi dua, pertama li dzatihi dan yang kedua li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil dan kuat hafalannya atau kedhabitannya tanpa adanya syadz dan illat yang merusak. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang naik derajatnya menjadi sahih karena ada riwayat yang sama atau yang lebih kuat darinya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua, hadis hasan li dzatihi dan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil tetapi terdapat kekurangan pada hafalannya atau kedhabitannya. Tidak ada syadz dan tidak ada illat. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang naik derajatnya menjadi hasan karena ada riwayat lain yang lebih kuat darinya, dan sebab kedhaifannya itu bukan karena perawinya itu pendusta atau fasik. Sedikit tentang hadis makbul, dan kita lanjut ke hadis mardud yang akan disampaikan oleh saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Lubis. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan daripada saudari Nurmida. Saya akan membahas tentang masalah hadis dhaif. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis mardud. Hadis mardud itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah itu adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah di dalam menetapkan suatu hukum. Dan kata dhaif ini berasal daripada kata dhaifun, bermakna lemah, lawan daripada kata qawiyun, bermakna kuat. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak kuat, hadis yang lemah, hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Maka kenapa dia dinamakan dengan hadis dhaif? Pasti ada sebab. Sebab yang pertama dinamakan dengan hadis dhaif karena hadis ini tidak bersambung sanadnya. Yang kedua, karena hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak adil. Dan syarat yang ketiga disebabkan ini dengan hadis dhaif adalah karena diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak siqah ataupun diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terpercaya. Dan yang keempat adalah karena hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang maaf cakap cacat. Maksud cacat di sini, seorang perawi tersebut mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi perawinya tidak melihat karena ia buta. Dan adapun macam-macam hadis dhaif adalah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah dhaif daripada sudut sandaran matanya. Dhaif daripada sudut sandaran matanya ini terbahagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan hadis mauquf, yang kedua adalah dinamakan dengan hadis maudhu'. Hadis mauquf ini adalah hadis
yang diriwayatkan para sahabat berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir. Dan hadis yang kedua ini adalah dinamakan dengan hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir. Takrir itu pengakuan. Dan adapun macaman yang kedua adalah dhaif daripada sudut matanya. Dhaif daripada sudut matanya ini dinamakan dengan hadis saz. Hadis saz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, perawi yang terpercaya. Akan tetapi perawi tersebut bertentangan dengan perawi-perawi yang hadis tersebut bertentangan dengan perawi-perawi yang lebih kuat kesikohannya, yang lebih kuat kepercayaan hadisnya. Dan adapun macaman yang ketiga adalah dhaif daripada salah satu sandaran matan ataupun sanadnya. Maka ini dibahagi menjadi 3. Yang pertama adalah dinamakan dengan hadis makluf. Apa itu hadis makluf? Hadis makluf itu adalah hadis mukhalafah. Hadis mukhalafah itu hadis yang menyalahkan hadis-hadis yang lain, disebut dengan mendahulukan dan mengakhirkan. Yang kedua adalah hadis mutraf. Hadis mutraf ini adalah hadis yang dinamakan yang di dalamnya terdapat tambahan-tambahan. Yang ketiga adalah hadis musyahhaf. Hadis musyahhaf ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya perbedaan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sikoh karena ada huruf-huruf yang diubah. Maka ini dinamakan dengan hadis musyahhaf. Adapun macaman yang keempat, dhaif daripada matan dan sanadnya secara bersamaan. Maka ini dibahagi menjadi 2. Hadis yang pertama dinamakan dengan hadis maudhu. Ada hadis maudhu ini ada di sana Rasulullah SAW secara dibuat-buat ataupun secara dusta. Dan yang kedua adalah hadis mungkar. Apa itu hadis mungkar? Hadis mungkar itu hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah. Hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ini dinamakan dengan hadis mungkar. Dan adapun yang kelima adalah dhaif daripada segi persambungan sanadnya. Dhaif daripada segi persambungan sanadnya ini terbahagi menjadi 4 hadis. Yang pertama ada namanya hadis mursal, ada hadis munqati, hadis mu'dal dan hadis mudallas. Yang keenam adalah berhujjah dengan hadis dhaif. Berhujjah dengan hadis dhaif ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama melarang secara mutlak, dan pendapat yang kedua ini telah membolehkan, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang dipercayai, ulama hadis yang diperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal dan memberikan 3 syarat. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan 3 syarat boleh berhujjah dengan hadis dhaif. Adapun syarat yang pertama adalah hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Syarat yang kedua adalah dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah sesuatu dasar yang tidak dibenarkan oleh hadis-hadis yang dapat diamalkan ataupun sahih ataupun hasan. Yang ketiga adalah
di dalam mengamalkan, tidak mengiktikadkan bahwasanya hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi SAW, tetapi tujuannya adalah kehati-hatian belaka. Adapun macaman yang keenam adalah berhujjah dengan hadis dhaif. Para ulama berselisih, berbeda pendapat bahwasanya bolehnya berhujjah dengan hadis dhaif. Pendapat yang pertama melarang secara mutlak. Dan adapun pendapat yang kedua adalah boleh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu untuk adapun macaman hadis dhaif yang keenam adalah berhujjah dengan hadis dhaif. Berhujjah dengan hadis dhaif. Berhujjah dengan hadis dhaif ini ada dua pendapat yang berselisih. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama melarang secara mutlak. Dan adapun pendapat yang kedua adalah boleh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah ulama hadis yang diperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal yang memberikan, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan tiga syarat. Syarat yang pertama bolehnya berhujjah dengan hadis dhaif ini adalah hadis dhaif ini tidak keterlaluan. Yang kedua adalah dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis-hadis dhaif tersebut masih di bawah sesuatu dasar yang tidak dibenarkan oleh hadis-hadis yang dapat diamalkan, yaitu hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan adapun syarat yang ketiga adalah di dalam mengamalkan hadis dhaif tersebut tidak mengiktikadkan bahwasanya hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad. Tetapi tujuannya adalah ihtiyat ataupun kehati-hatian belaka. Ini adalah tiga syarat boleh berhujjah dengan hadis dhaif. Dan adapun hukum hadis dhaif. Apa hukum hadis dhaif? Hukum hadis dhaif ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak terkait dengan perkara-perkara akidah ataupun seperti sifat-sifat Allah, maka boleh. Yang kedua adalah tidak di dalam posisi menjelaskan tentang hukum-hukum syarak yang terkait dengan masalah halal dan haram. Yang terkait dengan masalah halal dan haram. Jadi boleh meriwayatkan hadis dhaif seperti hal misalnya peringatan-peringatan, tarhib dan anjuran-anjuran, ancaman-ancaman, kisah-kisah dan hal yang semisalnya. Boleh. Dan contoh hadis dhaif itu ada di antara hadis-hadis dhaif yang lemah, yang masyhur di kalangan para dai-dai, di kalangan para penceramah-penceramah, di kalangan para khatib ketika menerangkan tentang masalah menuntut ilmu adalah hadis sebagai berikut: utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina.
Hadis ini daripada Jabir Al-Hasani ibnu Atiyah, atau ia berkata ini daripada Atiqah. Jadi boleh meriwayatkan hadis dhaif seperti hal misalnya peringatan-peringatan, tarhib, anjuran-anjuran, ataupun ancaman-ancaman, kisah-kisah, dan hal-hal yang semisalnya. Jadi meriwayatkan hadis dhaif itu boleh. Dan adapun contoh-contoh daripada hadis dhaif, di antara hadis-hadis dhaif yang lemah, yang masyhur di kalangan para dai kita, yang masyhur di kalangan para khatib kita ketika menyampaikan tentang masalah menuntut ilmu, hadis tersebut yang masyhur adalah utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini dari Jabir, dari jalur Al-Hasan ibnu Atiyah. Torin ibnu Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Anas secara marfu. Secara marfu. Dan adapun contoh hadis yang lainnya, idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla 'alaihi inda hatmihi sittuna alfa manik. Jika seorang hamba telah menamatkan Al-Quran, maka akan bersolawat kepadanya 60.000 malaikat ketika menamatkan Al-Quran itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam hadis Al-Firdaus. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami pribadi tentang masalah hadis dhaif. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang khilaf, itu datangnya dari kami pribadi. Kami memohon maaf.